Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bersabar Belajar Saham Bareng. Ya, untuk video kali ini saya ingin mencoba untuk melakukan analisis teknikal dan juga analisis fundamental terhadap saham Antam yang kode emitennya ANTM. Ya, oke, kita akan mulai saja. Baik, ini adalah candlestick chart untuk saham Antam ANTM. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, pada pertengahan Oktober kemarin, tahun kemarin, saham Antam ini mengalami penguatan ya, harganya terus menguat sampai di pertengahan Januari, yang kemudian pada saat ini trennya mengalami penurunan gitu ya. Nah, kita akan coba analisis secara teknikal bagaimana peluang gitu ya, peluang kita menginvestasikan saham di saham Antam ini ya. Baik, mungkin pertama kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan posisi sekarang. Posisi sekarang itu bisa teman-teman lihat di sini. Terakhir penutupan harga itu di 2250 ya, pada tanggal 19 Maret 2021. Nah, kalau misalkan kita melihat posisi harganya ini, saat ini masih berada di bawah garis EMA 9, di bawah garis EMA 50 juga, tapi masih di atas garis EMA 200 gitu ya. Jadi karena posisinya sekarang sudah di bawah EMA 50, ada peluang harga saham ini akan terus turun gitu ya untuk jangka menengah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat juga histori beberapa hari belakangan ini ya, mungkin sekitar 2 minggu ke belakang, ini kita bisa lihat saham Antam ini sepertinya sulit sekali menembus EMA 5 gitu ya. Dari tanggal 2 Maret, teman-teman bisa lihat, terus sampai sekarang ini masih mencoba untuk naik di atas EMA 5, tapi masih tertahan. Pernah di tanggal 12 Maret sama 15 Maret, kemudian juga di tanggal 18 Maret itu mencoba naik ya, menembus EMA 9, tapi ini masih belum berhasil gitu ya. Jadi sepertinya sih ini masih akan terus turun gitu ya untuk harganya, apalagi sudah di bawah garis EMA 50 gitu. Nah, tapi kalau misalkan harganya masih bertahan di atas EMA 200, kita masih bisa bernafas lega gitu ya. Ada peluang bahwa harga saham Antam ini masih akan terus bertahan dalam tren naik seperti itu. Tapi mungkin ya dalam jangka panjang gitu ya. Kalau misalkan untuk jangka pendek, kalau kita lihat di sini sepertinya masih kurang bagus untuk diinvestasikan aset kita ke saham Antamnya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya penurunan harga saham Antamnya sendiri. Nah, biasanya kita bisa juga memanfaatkan Fibonacci retracement untuk melihat seberapa jauh penurunannya. Sama seperti kalau kita mau memproyeksikan kenaikan harga pada saat lagi uptrend. Nah, kita lihat ya, biasanya kan kalau misalkan penurunan itu maksimal, kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa berharap kalau misalkan penurunannya sudah mencapai 61,8%, itu harga sahamnya akan naik lagi gitu ya kalau kondisi uptrend. Tapi ini kita bisa lihat tadi ya di tanggal 3 Maret itu mencapai titik support gitu ya, yang mendekati harga di 61,8% Fibonacci retracement. Nah, kemudian pada tanggal 4 Maret tembus supportnya, sehingga ini menandakan ada penurunan harga gitu ya, memasuki kondisi downtrend gitu. Nah, terus turun sekarang sudah mendekati atau melebihi gitu ya di titik Fibonacci retracement 161,8%, dan ini kondisi yang kurang bagus gitu ya kalau misalkan kita berharap saham Antam ini kondisinya uptrend gitu ya.
Jadi sepertinya kondisi downtrend ini masih akan terus berlanjut gitu. Kalau misalnya sudah sampai ke 161,8% ini udah jauh sekali gitu ya penurunan harganya. Nah, tapi biasanya sih semaksimalnya penurunan harga itu cuma sampai di 161,8%, paling jauh gitu ya. Kalau misalkan bagus ya kondisinya, saham ininya apa namanya sentimennya bagus, ada kemungkinan saham Antam ini akan mulai naik di sekitar sini. Jadi ini yang 2220 ini adalah support paling kuat gitu ya. Nah, cuman memang kalau misalkan ternyata di bursa nanti ternyata harga sahamnya itu menembus di bawah 2220, ya berarti ada kemungkinan sahamnya itu harganya akan terus turun nih sampai ke level 261,8% atau di close di 1815 gitu ya. Jadi ini masih 50-50 sih, apakah sahamnya itu nanti akan terus turun atau nanti akan berbalik arah naik gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dari candlestick-nya gitu ya. Kalau kita lihat candlestick-nya untuk tren, garis trennya kalau kita tarik, ini kan lagi downtrend nih. Dan kalau misalnya kita lihat juga di sini, harga sahamnya sampai saat ini bertahan di support 2220. Kemudian juga di sini sempat mencoba untuk testing di support tersebut ya, tapi berhasil bertahan tutup di 2250. Nah, biasanya kalau udah ada pola kayak gini nih ya, udah ada pola kayak gini, downtrend terus juga bertahan di support, beberapa kali supportnya kena testing gitu ya. Secara teknikal ini peluang terbesar adalah harganya turun lagi gitu. Jadi sepertinya sih kalau misalkan kita mau mencoba untuk investasi di saham Antam, saya rasa perlu untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu, dalam artian menunggu candlestick berikutnya itu seperti apa gitu ya. Apakah memang dia akan naik, ngebreak yang terdekat nih, ngebreak di harga 2420, atau ternyata malah tembus ke bawah menembus 2220 gitu ya. Itu kalau misalkan mau amannya gitu. Oke, nah terus kalau misalnya kita melihat MACD-nya nih ya, MACD-nya juga masih memperlihatkan kecenderungan turun gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ini masih akan terus turun harganya. Ditambah lagi stokastiknya sekarang sudah di bawah 20%. Terus juga RSI 14-nya udah di bawah 30% gitu. Jadi biasanya ini masih kalau misalkan tidak ada sentimen yang positif gitu ya di saham Antam ini, ya kemungkinan besar sih harganya masih akan terus turun. Jadi sebetulnya kalau kita lihat peluang secara teknikal, sepertinya sih peluang untuk harga Antam ini turun itu masih terus akan berlanjut seperti itu. Sepertinya sih kalaupun misalkan terus turun, kayaknya nggak akan tembus jauh dari 400 ke level 423 ya. Kalau misalkan harga Antam ini terus turun sampai ke level 423% dari Fibonacci retracement, ini yang serem gitu ya, serem banget gitu, karena harganya itu berarti akan mencapai di bawah EMA 200 gitu ya. Nah, sehingga kalau saya pribadi sih kalau melihat analisis teknikalnya seperti ini, mungkin akan menunggu dulu candlestick berikutnya seperti apa gitu ya. Baik, nah itu untuk secara teknikal. Kita akan coba melihat terlebih dahulu secara fundamental ya. Oke, nah kita lihat Antam ya. Oke, Antam. Nah, kalau kita lihat historinya, sebetulnya Antam ini nggak spesial-spesial amat ya gitu ya. Kalau lihat dari laporan keuangannya, kita lihat dulu dari harga sahamnya sendiri tahun 2015 314, harganya 314 per lembar saham, kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2016 itu di 895,
terus turun lagi, naik lagi sampai 765, terus ada peningkatan 440 dan terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke 2020 gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau misalkan dari segi, kalau kita ngincar investasi dari segi valuasi sahamnya, ini sebetulnya harga sahamnya uh, sempat naik turun gitu ya dari tahun 2015 sampai 2019 gitu. Nah, sehingga ada kekhawatiran juga nih tahun 2021 bisa aja gitu ya harga sahamnya turun. Kemudian juga kalau misalkan kita melihat dari ininya nih ya, asetnya, cashnya juga malah dari tahun 2015 sampai ke 2019 turun terus ya. Kemudian mulai ada peningkatan lagi di tahun 2020. Nah, terus juga untuk dari segi dari segi asetnya juga naik turun ya. Harga asetnya, nilai asetnya naik turun, terus juga hutangnya ini juga sempat mengalami peningkatan gitu ya. Sampai tahun 2018, 2019, ya 2018 peningkatan maksimum sempat, terus turun lagi, terus naik lagi. Maksimumnya di 2020. Nah, ini artinya apa? Artinya hutangnya juga naik turun nih. Nah, terus kalau kita melihat net profitnya sendiri, sempat mengalami, ya sama juga sih, naik turun juga gitu ya. Dari tahun 2016 sampai 2018 naik, terus turun lagi di 2019, naik lagi di tahun 2020. Profitnya itu mencapai 1.149 billion. Ya. Jadi kalau dari segi hutang, kemudian juga aset, lalu juga profit gitu ya, ini naik turun gitu ya untuk Antam ini. EPS-nya sendiri tidak terlalu spesial gitu ya. Kalau kita lihat ini naik turun juga, bahkan cuman masih di bawah 10, ada beberapa yang di bawah 10 EPS-nya, jadi tidak terlalu spesial sebetulnya, walaupun memang ada, kita lihat di tahun 2018 sama 2020 ini cukup signifikan nilai EPS-nya, tapi kalau kita melihat historinya tidak terlalu bagus gitu ya untuk nilai EPS. Terus kalau misalkan kita melihat ROA-nya juga tidak terlalu spesial, maksimal 5, sisanya di bawah 5 gitu ya. Terus ROE-nya juga tidak spesial, masih di bawah 10 ya. Masih di bawah 10. Jadi saya pribadi tidak melihat Antam ini sebagai sebagai perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat bagus gitu ya. Jadi ya biasa aja gitu ya sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangannya. Nah, yang bagus mungkin kalau dari segi rasio utang dan juga ekuitasnya ini masih di bawah 1, jadi ya masih bagus gitu ya, masih sehat sebetulnya, tidak memiliki banyak utang. Nah, sekarang kita akan lihat ya aktivitas pembelian dan juga penjualan yang dilakukan oleh bandar gitu ya, broker. Nah, dalam 1 bulan terakhir kalau misalnya kita lihat nih di sini, bandar-bandar itu melakukan pembelian yang cukup besar sampai 1.384 billion gitu ya. Nah, ini artinya sebetulnya bandar-bandar ini masih membeli saham Antam ini. Kalau misalkan kita lihat nih, bahkan harga pembeliannya itu masih di angka 2.700, 2.800, 2.600 ya, 2.500 gitu. Nah, terus kalau misalkan kita lihat lihat di posisi harga sahamnya sendiri sekarang sudah di 2.200 gitu ya, artinya harusnya sih masih bisa diangkat naik gitu ya sama si bandar ini ya, harga sahamnya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi untuk CS sendiri sampai saat ini belum distribusi ya. Terus CG juga yang paling tinggi belum distribusi juga ya kan, terus DX juga belum distribusi, KZ belum distribusi, XC belum distribusi juga.
Jadi kalau misalnya kita ngelihat bandar sih, CP juga belum ya, XC juga belum. Jadi kalau misalnya kita ngelihat bandar sih yang masih nge-hold saham Antam, em, saham Antam ini kemungkinan besar sih masih akan melanjutkan tren naik gitu ya, tapi kita belum tahu mulai kapan lagi nih tren naiknya gitu. Tapi yang pasti kalau ngelihat broker masih nahan, masih nge-hold, artinya harga saham ini masih bisa berpeluang naik di atas 2.800 gitu. Jadi kita coba untuk tunggu dulu aja sih. Kalau saya pribadi sih, saya akan coba untuk nunggu dulu gitu ya sampai menemukan momentum yang pas, baru mulai masuk ke saham Antam gitu ya. Oke, mungkin analisis teknikal dan fundamental yang saya lakukan untuk saham Antam segitu dulu. Buat teman-teman kalau misalkan memiliki pandangan atau analisis yang berbeda ya terhadap saham Antam ini, silahkan komen di bawah ya supaya kita bisa brainstorming bagaimana mungkin kita lihat gitu ya yang perbedaannya di analisis saya seperti apa, di teman-teman seperti apa. Jadi kita bisa melakukan evaluasi bersama-sama analisis teknikal dan juga fundamental dari saham Antam. Oke? Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap cerdas berinvestasi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.